صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita banyak nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmatus syai'i idza dhahaba, nikmat sesuatu itu akan terasa kalau sudah pergi. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergi dari kita dulu, termasuk nikmat bisa bernapas dan lain sebagainya. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah bersama ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saatnya nanti kita dapat syafaat hari kiamat dan bersama beliau sallallahu subhanahu wa taala. Amin. Para pengurus Masjid At-Thayyibah yang saya hormati, yang lama dan yang baru, dan Ustaz Ridwan yang sudah memberikan kesempatan dengan PKM SS ini bisa beribadah di sini dan sahur, kalau tidak salah sahur barang sekali baik tapi tidak sejauh tapi nanti karena bisa diperkirakan pasti nanti al-bala wasar stay kalau buat nasi bungkus nasi kotak terus sebagainya. Mudah-mudahan apa yang antum infakkan di pagi hari ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berkah kepada antum semua. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, dan anak-anakku dari PKMSS Pejuang Kemakmuran Masjid Sumatera Selatan. Kalau masalah banyak yang sholat atau tidak yang hadir, memang Pak Ketua kami tidak siapnya. Kadang-kadang kami baik masjid itu masjid yang kata aku bisa kita pernah. Jadi udah siap itu. Artinya datang rame atau tidak itu sudah siap. Karena kami sudah bawa pasukan duluan, karena kadang-kadang cuma tiangnya yang banyak di masjid itu. Dan itu sudah pengalaman saya biasa saja. Pernah saya tiangnya 9 jamaah cuma 5 dulu. Sehingga saya bilang jamaah subuh yang saya hormati dan tiang-tiang terhormat, begitu saya bilang. Untuk tak ngomong tiangnya waktu itu. Insya Allah mudah-mudahan ini cukup ramai. Ya. Ini bisa dimakan jamaah ini karena jamaah itu kapan lebih dari satu jamaah namanya itu. Ya. Jamaah itu artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Plural. Ya. Apabila satu itu single dan kedua plural, kalau jamaah gentlemen. Oke lah, mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini ibadah, pulangnya dari sini insyaallah doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni. Amin. Selesai ucapan apa itu? Dosa diampuni, doa dikabulkan. Nah, cuma kamu baik berniatlah, boleh kamu minta selama duduk ini nanti kapan balik dari sini insyaallah doanya dijawab. Amin. Karena innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan sholat niat-niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih awal-awal puasa Ramadan, saya mengingatkan kita tentang target-target berpuasa. Target-target puasa yang diminta oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika kita tahu target-target ini, kita akan bisa mengukur kira-kira kita ini sukses atau tidak, tercapai atau tidak. Karena banyak orang sekarang berbuat enggak jelas targetnya, hidup pun tak tahu target. Yang istilah kita sering di PKMSS ini, ada yang target hidupnya cuma makan, cuma tidur, cuma beramal. Itu kalau orang Padang namanya 3K, makan enak, tidurnya yang kawan beramal, panjang ekornya musang namanya, panjang bulunya kampiang namanya, panjang kubisnya kucing namanya, katik bulunya cacing namanya. Gawainya cuma makan, tidur, beranak, makan, tidur, beranak. Mudah-mudahan di Gandus dan sekitarnya termasuk kota Palembang inilah tidak terlalu banyak lagi orang-orang yang begitu. Amin. Banyak
bagaimana supaya makannya enak. Kalau baca tidurnya enak, kalau baca sudah kawin beranak. Kalau baca bercicit pula ujungnya. Maka sering saya bilang, kalau cuma sekedar beranak targetnya hidup ini, lebih banyaklah makhluk yang lain. Ikan di kolam saya itu sekali beranak banyak itu menetas. Tak usah kucing di rumah itu dulu sekali beranak 6, 8. Ini aku sekali beranak sih kok. Nah ini biar nyambung. Kalau kalimat-kalimat ini sudah saya buat tidak nyambung juga, berobat ini. Ada lagi yang targetnya cuma makan enak. Makanya kalau sahur dengan apa? Dengan berbuka di Ramadan itu pasti. Apalagi budak-budak kecil. Sahur apa lauknya? Kan itu kira-kira kan. Kalau bilang besok sahur ya, berbuka. Iya bukuannya apa? Sahurnya apa? Pasti itu dulu. Biar lemak makan di ujungnya kan begitu kan. Berarti targetnya makan itu kan. Udah itu. Berarti kalau ada orang tua cak budak itu, berarti orang tua itu terlalu cepat tua baik. Sebenarnya masih sama dengan budak. Mungkin kalau tua ibu itu jalan-jalan ke bangku, jadi tua bangku ini. Ya bu ya, bapak-bapak semuanya jangan tersinggung yang sudah agak tua tua kalau kita ini. Cuma yang penting tuanya kalau baca tua berkualitas. Amin. Istilah bahasa saya tua-tuanya tua bambu. Bambu itu semakin tua semakin bersuara dia. Maka jangan coba-coba membuat seruling apa? Seruling. Atau bunyi. Jangan coba-coba membuat bambu seruling itu dari bambu yang masih muda. Itu kan suara gitu. Iya, itu dia itu. Tapi kalau semakin tua semakin kuat suaranya. Tapi sekarang banyak juga orang-orang tua kadang semakin tua tak ganti suara. Bukan hanya suara. Enggak ada. Bahkan dia ngomong udah dengar oleh anaknya, tapi dengar oleh cucunya. Banyak begitu. Saya sering bilang, kenapa kalau masjid-masjid itu sebenarnya banyak sembilan anak? Kalau ini kan ramai nih, karena ada kawan anak rombongan ini kan. Kenapa? Banyak orang-orang tua kadang-kadang tidak bisa lagi didengar oleh anak-anaknya kalimat. Kalau saya dulu masih kecil, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sekali aja orang tua saya bilang, ayo ke masjid, jangan tidak sampai ke masjid. Ngeri gitu. Kapan balik dari masjid kita tak ke masjid, paling tidak kena kelempang gitu. Sudah kena kelempang, kena kemplang dulu ya. Terakhir makan goma, tahu goma? Itu orang-orang tua kita dulu. Makanya kita segan, ngeri. Sekali ngomong dia itu berwibawa dia begitu. Sekarang orang tua ngomong, ayo nak masjid sama-sama. Ayo pak, sama-sama pulang pak. Saudara kata bapaknya, kau kan masih kecil, aku sudah tua. Justru karena tua itulah pak kau ke masjid. Kalau macamnya sudah datang tanda-tanda kau itu. Hanya sekarang, tapi alhamdulillah di sini masih adalah anak-anak kecil yang paling tidak mewakili untuk segagus. Ikhwatul iman rahimahullah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tegas, jelas target-targetnya jelas. Pulang dari sini nanti atau akhir bulan ini itu supaya sudah mulai dibuat nanti penilaian target-target itu tercapai atau tidak. Ya kan? Kalaupun tercapai kira-kira berapa persen? Nah, kalau belum tercapai apa penyebabnya? Kan itu namanya evaluasi. Itulah makna man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan dasar iman wa ihtisab, dengan evaluasi dan ilmu, maka insya Allah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin. Apa target puasa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya diantaranya? Bagaimana supaya puasa itu sebenarnya mendatangkan takwa. Nah, ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba sama-sama. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti ada yang ngomong dalam hati, sering dengan nanya itu, aku tahu bisa banyak. Coba lihat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian hai orang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan dengan orang-orang sebelum kamu. Jadi kata-kata sebelum kamu, bukan sebelum kamu itu maksudnya yang sudah mati dulu dari kita, bukan. Bisa bermakna sebelum kamu itu sebelum umat Nabi Muhammad. Semua umat-umat ini ada puasanya, tapi caranya berbeda syariatnya. Maka sering saya bilang, bahkan bukan hanya manusia yang berpuasa, makhluk pun berpuasa. Ya, coba lihat ayam, mungkin ada di sini yang memelihara ayam, di mana saja ada berada. Ayam itu kalau sedang dia mengeram, puasa itu. Ya kalau kata percaya, datangi ayam-ayam di sana. Kalau kata gawe lagi tidak percaya di mana. Hebatnya pulau ayam itu, ibu, ini ayam loh, belum tamat SD. Ayam yang tidak paut, itu tahu dia itu memutar-mutar telur ini. Dia tahu mana yang belum panas, mana yang sudah. Padahal tuan rumahnya itu nggak ada membuat pengumuman. Kalau sudah 14 hari tolong dibolak-balik. Siapa yang mengajari ayam itu kira-kira? Allah. Ini karena sudah tahu aja nih. Kalau orang-orang sedang belum tahu. Ada pernah SD mana pernah saya tanya, siapa yang menciptakan kita anak-anak? Bah dengan mah. Punya budaya. Kalau bah yang memperkenalkan dengan mak kau yang menciptakan kau, pasti kau dibuat paling tampan sedunia. Benar tak gitu? Sampai nama kadang-kadang sudah dibuat nama yang bagus, tahu-tahu ujungnya itu bermasalah ya. Astagfirullah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ayam pun berpuasa, ular pun berpuasa. Benar? Ular itu Pak Ridwan, kalau dia sedang berganti kulit, puasa, tidak makan, tidak minum. Coba datang kalau kata gawe juga. Ada, saya tahu sebenarnya. Karena kita gawe kita di sini kan cuma kita dari tanah, kemudian sedang di atas tanah, jalan-jalan di atas tanah. Ada yang mengelola tanah, ada yang ngulu tanah itu. Ada yang ngulu tanah. Aku baca kemarin, kalau ada uang, kalau ada ular kobra datang ke rumah-rumah kalian, itu jangan diusir, kasih dia pekerjaan. Kita baca pada dari hati. Ya. Ibu-ibu ini nyambung dah kira-kira. Udah ada yang banyak yang sakit gigi. Kita doakannya mudah-mudahan yang punya masalah mudah dari sini hilang permasalahannya. Yang punya kekurangan mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah hanya baik. Yang buntu jadi beduin ya Allah. Apa minta balik kuat? Manusia-manusia ini begini, di mana-mana saya ceramah kalau yang buntu beduin, padahal mesti yang paling penting dulu dosa-dosa diampuni, pasti insyaallah doa-doa dikabulkan. Amin. Pastinya itu ilmunya. Karena kita kepengen jalan pintas, duitnya makanya banyak di Indonesia koruptor itu. Kita doakan koruptor itu sadar atau dimatikan oleh Allah Subhanahu. Khususnya yang sudah tahu tapi disembunyikan. Mudah-mudahan tukang penyembunyinya itu juga mati, yang disembunyikan itu juga mungkin setengah mati. Dia bagi dua aja. Yang tukang menyembunyikannya itu mati, yang disembunyikan setengah mati. Jadi bagi dua mereka setengah. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ular pun berpuasa. Ada lagi ulat pun berpuasa. Ulat-ulat namanya ulat bulu ya, ulat bulu. Ya, ulat bulu itu kalau dia puasa jadi kepopong. Sudah jadi kepopong baru jadi kupu-kupu. Nah, tapi kalau sudah jadi kupu-kupu itu menarik. Melihatnya pun senang.
ya kan? Mas, kata itu, mana lebih enak melihat kupu-kupu atau ulat bulu? Kupu-kupu. Karena dia sudah proses puasa itu, dia jadi cantik, enak melihatnya. Terbangnya pun berbeda itu, jalannya ulat bulu itu dengan sudah jadi kupu-kupu lain melihat. Itulah harapan kita. Biarpun di Palembang cuma ada 5 mak yang terkenal memang, mak ini, mak itu, mak Manu dan mak Lam dan mak Subah. Mak itu lah mestinya kita. Bagaimana kalau baca habis Ramadan ini, sudah Ramadan ini, puasa Ramadan ini membuat kita jadi berubah. Amin. Amin. Berubah apanya Ustaz? Berubah komunitasnya, berubah akhlaknya, berubah pula insya Allah ekonomi kita tambah hebat. Amin. Amin. Berubah akhlaknya. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, budak itu sebelum puasa ini tidak pernah datang ke masjid budak itu, nggak pernah azan. Sudah habis Ramadan ini, masya Allah, kadang-kadang belum masuk waktu azan azan mereka. Itu al-anyar wal beripang ya. Sahabat dengan memang orang-orang Indonesia sebenarnya cerdas, cuma buyut penakut itu baik. Gak tahu buyut mas, kadang-kadang kita ikut orang buyut itu. Apa senang melihat? Kadang-kadang azan, kiranya azan, terutama cuma ayat kursi. Allah, langsung makan udah juga. Allah la ilaha illallah. Orang Indonesia ini banyak, otaknya itu cerdas. Cuma buyut dan penakut itu baik gitu. Jujur, apalagi yang baik-baik ini, banyak yang baik-baik itu, cuma penakut. Dengan yang batin, yang baik, jangan. Wah itu orang berbuat maksiat ya, jangan, kaki dibunuhnya kita mati. Seolah-olah cuma orang yang nakal yang takut mati. Gitu ini yang baik-baik takut mati, kata Abu yang gitu ya. Terima kasih di sini lah kata-kata kali-kali itu. Di masjid ada sebanyak kali-kali ya. Kali ini. Mati dalam masjid kata masalah dengan apa sih? Apa takut kamu harus dikuburkan di sini? Apalagi kamu dekat-dekat sini. Kapan kopi itu keganggu sudah mati enggak. Tetap mati lah. Kalau mati kata Allah mati. Kata Allah hidup. Sudah itu Pak. Nah, tapi itulah yang ditakutkan ini Ustaz. Nah, aku takut karena memang belum siap, itu Pak permasalahan. Oleh-olehnya takut. Kalau kita yang naik barok bukan. Lagi katanya budak-budak milenial sekarang itu mabuk kan? Dijawab dah ya. Tenang gomak kau. Kalau di Indonesia di dunia mas baca bohong, tapi kalau dalam kubur dewa 2 malaikat. Jadi bapak bilang dengan budak-budak di sini. Jangan melawan dengan budak. Kalau malaikat terkacak nak kau main kan? Dijawab malaikatnya dijawab ya. Masya Allah, dikiranya dunia di kubur itu sama dengan di dunia lagi nanti. Sampai ada orang bilang, nanti kalau saya mati Ustaz, aku bawa banyak. Nah, untuk nyiram sholat atau nyiram banyak apa itu? Mama, kalau bawa banyak, bawa banyak jantan. Mau ada tulisan di situ. Begitu. Kamu datang ke masjid, nah datang ke WM atau diantar rame-rame? Mah itu masjid. Tapi kamu pernah itu masjid. Bapak ibu datang ke masjid mau diantar, mau jalan sendiri atau diantar rame-rame? Baru pikir. Karena banyak orang sekarang kena ke masjid kalau sudah jadi imam baik. Kepengen paling depan sih. Orang mati kan. Oke, kita lanjutkan tadi. Target yang pertama kata Allah supaya puasa itu insya Allah membentuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Maka ketika ada ujung ayat itu la'allakum tattaqun kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla ini bukan arti sama dengan kita. Kalau la'alla dalam bahasa Arab semoga, tapi kalau Allah yang ngomong dalam Al-Quran, la'alla itu maknanya lah kamu pasti. Jadi ujungnya ya
Orang yang berpuasa itu pasti akan menjadi bertakwa. Jadi bukan semoga kalian, kalau dalam terjemahannya kan semoga. Tapi kalau Allah yang ngomong, la'alla itu pasti. La'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Kamu pasti akan bertakwa. Yang kedua, la'allakum tuflihun, kalian pasti akan beruntung, pasti. Yang ngomong itu Allah, bukan ketua RT, apalagi bukan. Allah yang ngomong. Maka insya Allah kita berharap, insya Allah kita yang berpuasa ini meraih ketakwaan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, takwa inilah kalau kita lihat target-target ibadah di dalam Islam, ya. Target-target ibadah di dalam Islam ya, la'allakum tattaqun. Kalian pasti akan bertakwa, kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Ibu bapak, ya, sampaikan dengan anak-anakku di sekitar ini yang mendengarkan tausiah ini, dan juga para pemirsa karena nanti akan di YouTube dan juga ini. Mudah-mudahan insya Allah target-target dan minta oleh Allah dari beribadah itu adalah satu cuma, la'allakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah itu semuanya targetnya juga cuma siko, la'allakum tattaqun. Inilah dahsyatnya orang yang insya Allah ibadahnya bagus, apalagi puasanya bagus, ibadah puasa bagus, pasti meraih takwa. Kalau sudah bertakwa, selesai urusan hidup. Sampaikan dengan mudah-mudah. Kalau ente bertakwa anakku, tak usah takut masalah hidup, tak usah takut masalah rezeki, tak usah takut masalah ilmu. Sekarang banyak orang berilmu tapi dibuyani oleh orang yang lebih bodoh. Kenapa? Kurang bertakwa, takutlah dan macam-macam. Padahal jelas kata Allah, hambaku yang bertakwa pasti diberikan rezeki, ya, bahkan rezeki yang tak disangka-sangka. Seperti nggak disangka-sangka, baca diajak sholat di sini, ya, biarpun sudah disangka ini kan sudah terdaftar sebelumnya kan. Karena banyak budak-budak ini yang diajak oleh orang-orang masjid, ngapo, pokoknya biar kami hapus dalam masjid begitu. Karena subuh itu memang tidak semua orang. Sholat subuh itu adalah apa namanya? Takaran. Apa takaran itu? Ukuran. Timbangan, ukuran. Nah, ukuran masjid itu hebat atau tidak, atau orang Islam itu hebat atau tidak, lihat subuhnya. Ya, jangan dulu bangga pengurus masjid kapan ngomong dengan saya, Ustaz, masjid kami ini Pak Ustaz alhamdulillah tak muat lagi, apalagi kalau Idul Fitri. Tangan kau. Ngomong mulut kau, tangan kau. Jadi kami ini harus membuat 2 tingkat. Apalagi kalau awal-awal Ramadan Ustaz, Masya Allah penuh sampai keluar, beduknya pun harus sampai keluar. Tapi kadang-kadang sudah seminggu baru mulai agak kosong Ustaz. Berarti ada kemajuan. Iya Pak Ustaz, apa yang maju soalnya Mas Lemak bilang kalau cuma sop yang biasa, kalau sop yang ada juga. Ini nasib kita. Tapi kalau dia Ustaz, ini alhamdulillah masjid ini subuh sampai luar Ustaz. Orang-orang iya karena tidak ada yang masjid ke dalam. Nasib. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah rame juga. Amin ya Rabbal. Coba kita lihat. Orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah. Orang bertakwa itu dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Yang kedua, hamba Allah yang bertakwa dijanjikan oleh Allah pasti diberikan jalan keluar dari kesulitan. Ini kan bahasa-bahasa yang biasa disampaikan khotib. Tapi kadang-kadang masuk di otak kita, cuma lewat baik yang kita pikirkan. Coba lihat, orang bertakwa diberikan rezeki. Biarpun rezeki itu bukan hanya bentuk duit, hati tenang, laki bini aku, anak-anak soleh-soleha. Biarpun tidak banyak duitnya, tapi serumah untuk ngaji galuh. Mau kalau rumah tangga ngaji galuh, 5 isi rumah, 5 suara di dalam rumah itu. Allati at'amahu min ju'. Kata Allati kata mamanya kan. Atu.
Lipa. Akhirnya mentos-tosan papa dan mama ya. Tapi kan ada ketenangan hati. Rumahnya itu tenang. Baru selamat sore. Baru ini. Yang ada dalam rumah cuma ada TV, sibuk dengan HP, tidak berkah. Diam kan orang. Sekarang itu coba mulai dibatasi aja ya, berlatih Ramadan ini. Saya udah berlatih paling tidak orang-orang WA nya sudah saya jadikan sebagian yang nggak penting-penting sudahlah. Kawan-kawan grup ini cuma campur gaya pak waktu masih hidup baik itu. Kapan kita mati grup itu langsung admin dikeluarkan gitu dari situ ya. Jangan terhibur, jangan terpengaruh, jangan tergoda oleh banyaknya kawan-kawan di WA. Ya enggak? Sibuk dengan HP, sibuk dengan TV. Ya, apalagi TV banyak juga yang tamu nih. Kapan dekat berbuku, acara-acara tak karuan. Padahal mestinya waktu berbuku itu perbanyaklah zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan sok-sokan. Awak buntu. Awak benci yang benci. Waktu berbuka itu loh, detik-detik berbuka itu, perbanyaklah zikir dan bertaubat kepada Allah, doa. Masa kita tidak banyak kebutuhan dengan Allah sih? Saya hebat apa gitu? Ya kan? Kita butuh supaya rumah tangga kita supaya bagus, ya kan? Butuh supaya anak-anak kita soleh-soleha, apalagi ibu-ibu sekarang banyak pacak beranak atau pacak berusia. Ibu-ibu tempat sana. Cuma kata orang yang di sana mau juga di sana juga. Coba lihat, anak tak pacak dia dulu. Sampai ngomong, Ustaz, aku sebenarnya tak galak. Nah, orang tunggal malam-malam ini cuma kendak budak. Akhirnya sama-sama, anaknya berjoget, maknya berjoget, baknya berjoget, kakeknya berjoget. Nah, ini joget ABG. Anak bapak dulu kan. Cincang. Mati udah itu kita cincang dulu. Coba kalau bapaknya tegas sama, awas. Kalau kau harus bergantungkan malam-malam kau kerivingan, tahu satu balik rumah sini. Tadi yang begitu balik kemana lagi nih? Nah, udah kecil ini siap-siap. Berkon, jalan. Nggak malu kita orang-orang tua kadang ada yang kecil-kecil baik di masjid. Itu saya ceramah di radio itu mana ada tulisan. Ente lari 10 kilometer tahan. Kenapa berjalan 100 meter kau tak kuat? Main itu dong. Ya 10 km lari kuat ya dah 100 meter cuma ke masjid jalan kaki tak kuat. Apa penyebabnya? Iman. Makanya coba pengurus masjid ini pasal agak buat di situ celengan atau apa. Siapa yang datang ke masjid 100.000? Yang hadir ke masjid At-Thayyibah pas masuk pintu berdoa, kemudian dia langsung ambil amplop 100.000. Malah kerap Yesus ini bangka loh kata dia indah tantangan kita karena orang masih percaya iman apa itu duit materi itu lebih hebat daripada iman. Itu banyak masalah. Dia tidak yakin dengan sholatnya itu, dengan ketakwaannya itu akan membuat dia insya Allah jadi orang yang cukup. Ya, orang yang bertakwa itu kata Allah akan jadi pintar. Maka kita lihat para sahabat, tidak ada yang kuliah S1. Para ulama kita salaf kita tak ada yang mereka S2, tapi pintar-pintar. Buku-bukunya masya Allah. Saya iri juga kemarin melihat Habib Rizik. Ternyata dia dalam penjara justru tadi istri kamu nangis kita masuk penjara. Eslogan toh ya saya maksud saya sebenarnya karena saya sebenarnya sudah berusaha untuk S3 kemarin, S3 Taekwondo itu hampir 15.000 lah Masya Allah. Jadi benar saya terus terang aja sekarang banyak saya diilhami dengan peristiwa-peristiwa beliau ini, diajari untuk saya. Dulu aku tak ngerti
Soekarno diasingkan. Dulu nggak tahu apa itu. Diasingkan lama dalam hati itu di Bengkulu itu. Diasingkan. Oh, setelah saya melihat dia 3 tahunan di Mekah. Oh, ini istilah gambaran-gambaran diasingkan. M. Natsir dulu di dalam penjara membuat buku namanya Tafsir Azhar kalau Azhar. Ya. Tapi subhanallah, mikir bagaimana? Oh, ini baru terpikir saya begini berarti contoh. Di dalam penjara itu masih bisa jadi SD. Banyak para ulama-ulama dulu, M. Natsir, siapa-siapa itu, mereka Buya Hamka, mereka justru hebatnya dalam penjara. Jadi jangan macam-macam, jangan melihat orang yang dalam penjara itu hina ya. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang di luar ini yang paling banyak. Orang yang bertakwa itu kata Allah pasti diberikan kehidupan yang layak, ya, hayatan thayyibah. Orang bertakwa pasti insya Allah diberikan oleh Allah jalan keluar, diberikan oleh Allah ilmu, diberikan oleh Allah kehidupan yang mudah. Nah, coba lihat sekarang, kita evaluasi. Nggak boleh sulit tulis sampai ini. Kata Ustaz kemarin ada ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan oleh Allah kehidupan yang mudah. Boleh jadi mudah, kita masih berbeda persepsi. Orang yang menganggap kita mudah, pokoknya korupsi saja ada rezekinya. Kau usah pegawai yang penting bohong. Bukan itu. Mudah itu artinya adalah sesuai dengan keinginan mudah. Saya tadi kesini berpikir, saya bilang dengan jemaah, kamu sudah makan sahur di situ karena kamu masih muda. Aku datang pokoknya sholat di situ pas, koma aku datang. Udah sampai pas waktunya, one time dalam bahasa Inggris. Masya Allah mudah namanya. Kita mau makan ada nanti makan. Kan sudah mudah. Oh kamu jangan sholat di situ. Ada di mana sahurnya? Sudah disiapkan sahurnya Ustaz. Mudah namanya. Jangan kamu kira banyak orang yang tak makan sahur karena ketiduran. Mudah ya. Dan orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kita masuk surga. Amin. Ada yang bilang Ustaz, aku tapi hidupku ekonomiku agak susah. Tidak masalah, tapi kan yang lain mudah. Dan yang paling penting kau insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, mana lebih enak di surga atau kira-kira di dunia yang singkat ini? Sudahlah, anggaplah hebat orang itu. Ada kawan saya yang bohong, dia hebat, udah begini. Tapi kan akhirnya itu mati. 60 tahun udah selesai, habis kelemahannya. Akhirnya mati lemah udah itu. Tapi bagaimana dalam barzah, dalam akhirat kita nggak tahu. Maka insya Allah ini bukan menghibur-hibur, bukan menghibur apa saja, ya menghibur, membesar-besarkan hati, bukan. Memang begitu kata Allah. Sampai dikatakan oleh Allah orang bertakwa itu disiapkan oleh Allah surganya. Wa iddat lil muttaqin. Surga itu wa iddat lil muttaqin. Yang berikutnya, target puasa itu pertama takwa. Kalau sudah takwanya itu tercapai, selesai sudah. Target yang lain kata Rasulullah, puasa itu adalah untuk sehat. Doakan, aminkan semuanya. Mudah-mudahan kita dan keluarga sehat-sehat semuanya. Amin. Sehat zahir batinnya. Amin. Sebelum batin zahir dulu. Makanya ibadah dalam Islam ini selalu saya bilang dengan mereka ini paling tidak target 3 itu. Pertama supaya bukti taat, yang kedua itu adalah sarana sehat, dan yang ketiga supaya selamat dunia, selamat akhirat. Ya, bukan selamat yang ini, selamat itu. Ya, ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak rahimakumullah, insyaallah dijanjikan oleh Rasulullah sumu tasihhu. Puasa kalian pasti akan sehat. Yang ketiga, puasa ini untuk meleburkan dosa-dosa dan mengabulkan doa. Apalagi yang kurang? Dosa insya Allah dileburkan oleh Allah, diampuni, dan tentunya insya Allah doa-doa dikabulkan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu, diampuni oleh Allah dosa-dosa, diterima oleh Allah doa-doanya. Kenapa? Di antara doa yang mustajab yang tidak ditolak oleh Allah adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ada lagi waktu berbuka. Bagaimana lagi kalau tidak?
Maka coba nanti evaluasi, pasti sekarang kan sudah punya doa-doa masing-masing. Bapak itu sudah ada doa. Nah, apa kau tunggu di kamar? Itu kata orang tua namanya MJN, maju resmi. Nah ini serius nih, mohon maaf, saya datang sini kan mengingatkan. Siapa tahu ada di antara kita ini yang belum punya doa, ya kan? Maksudnya belum ada yang didoakan selama puasa sudah 4 hari. Masa nggak ada sih? Kalau saya wallahi sudah ada, sudah saya siapkan dan saya bilang anak-anak, buat catatan kalau minta dengan Allah. Serius tapi kalau minta itu jangan ucap-ucap baik. Terserah agak ya, terserah ya Allah. Kamu jadi tak aku sudah ya Allah. Memang aku udah penting dan sudah sudah kau usah dulu orang yang lain banyak yang lebih penting dari kamu. Harus begitu. Buat catatan. Saya harus begini. Saya dengan istri supaya mudah istri saya taat dengan saya. Karena jalan anak-anak sekarang kelihatan tak melawan daripada orang banyak. Balik ke rumah kena tahu kalau begini. Ya Allah, aku mau begini itu ya Allah, tolongin. Pasti ada hajat masing-masing di antara kita. Ya Allah, aku kepengen berangkat haji ya Allah, tapi setahun tak berangkat haji dulu ya Allah. Kalau bisa ya Allah, aku tahun depan bisa berangkat haji. Catat di situ. Yang lana-lana yang masih bujangan ini, ya Allah berikan aku jodoh ya Allah. Begini ya Allah, tingginya begini ya Allah. Kulitnya agak putih ya Allah, hitamnya ya Allah. Tak baik dan belang-belang deh. Contoh diurai ya. Ini bukan canda-candaan. Coba nanti lihat habis Ramadan, kira-kira lihat doa-doa itu kabul atau tidak? Kan Allah tidak pernah itu mengingkari janjinya. La yukhliful mi'ad. Masa nggak percaya? Allah itu kan Khaliq, bukan cak makhluk ini. Yang kadang-kadang katanya harus banyak bohong. Ada yang bilang lagi harus banyak pendiam. Aku lihat di WD, kalau pendiam biasanya ada harapan untuk jadi wakil presiden nanti. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saya kira target-target ini saya sampaikan hanya untuk menjadi evaluasi masing-masing. Ketika saya menyampaikan ini, mudah-mudahan insya Allah setiap orang sudah bisa membuat apa namanya itu. Kalau bahasa kita sekarang sekolah itu rapor, ya. Kalau rapor lihat, oh ini saya baca Qurannya berapa ini ya? Oh saya sholat duhanya bagaimana? Nah, makanya buat selama Ramadan ini kegiatan-kegiatan. Baru nanti lihat evaluasinya, ya. Mudah-mudahan insya Allah tercapai khususnya tadi yang pertama la'allakum. Nah, ketika tercapai lihat apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira masuklah kata Allah yang tadi dimudahkan hidupnya, diberikan jalan keluar dari kesulitan, ya. Bahkan yang punya hutang-hutang insya Allah bisa lunas. Minta di situ. Saya kalau boleh bersaya-saya, ini tidak lain kan? Saya alhamdulillah belum masuk Ramadan ini, yang saya minta dengan Allah, ya Allah bebaskan diriku dari utang dan juga riba ya Allah. Yang tak kusangka-sangka alhamdulillah justru kawan saya datang menelpon saya, Ustadz ada kesulitan hidup, jangan kata Ustadz kalau bisa gini jangan lagi punya utang. Padahal aku udah ngira, aku cuma minta dengan Allah kalau pajak berikan aku 200 juta ya Allah. Yang datang itu mungkin 1 miliar, ya, dengan cara Allah mendatangkan. Wallahi tidak masuk otak saya, tidak mampu aku berpikir sampai situ. Tapi ternyata antara Ramadan dulu dengan Ramadan sekarang belum masuk Ramadan, itu sudah dijawab oleh Allah. Memang itu doa aku setiap berbuka dulu, ya. Kata masalah dengan kita paling masalah kunci mungkin begitu kan. Bagus itu suami istri sama-sama ke masjid, ya, kalau memang bisa. Lah coba lihat apa yang diminta itu pasti, tapi paling tidak tunggu sebelum selesai Ramadan. Antara Ramadan dengan Ramadan yang lain pasti diberikan oleh Allah. Saya cuma mengajak saja, silakan. Pertama harus yakin, yang kedua memang serius apa yang menjadi doa, yang ketiga memang yakin bahwa doa itu adalah kebutuhan, ya.
Apalagi sekedar kita kepengen supaya jauh dari azab Allah. Masa nggak dikasih oleh Allah? Allah itu sayang dengan kita. Allah menyuruh kita puasa itu bukan nak ngazab kita, nak nyarokan kita. Ada yang sampai berpikir kalau kakek campur ya jangan Islam. Apa? Itu yang goblok yang di WA mak sekarang katanya mau dikejar-kejar yang ngomong-ngomong orang Islam. Ya, ada yang bilang puasa itu menyarokan. Kalau puasa itu menyarokan, mestinya Allah menyuruh bersahurlah secepat-cepatnya dan berbukalah selambat-lambatnya. Tapi sunnahnya bukan begitu. Takhirus sahur, artinya sahur ditakhir. Kalau sekarang tadi jam berapa tadi? Jam 5 kurang seperempat lah anggap. Mungkin 5 kurang 25 mungkin baru sudah akhir, sudah imsak. Maka imsaknya begitu. Antum jam berapa tadi sih? Jam 3 lah sahur tadi. Sahurnya datangnya yang jam 3. Jangan sahur jam 3. Itu berarti menyarokannya kawan. Artinya kalau berbuka itu segerakan. Semestinya kalau nak nyikso, maka kata Allah takhirkanlah sahur. Berarti jam 7. Mama tambah panjang puasa. Tapi tidak, Allah tidak memberikan kesulitan kepada kita, tapi biar kita sehat. Begitulah tanda sayang Allah dengan kita. Masa kita Allah sudah sayang dengan kita, kita minta saja kadang-kadang mohon maaf tak rasa beratnya dengan Allah. Saya ingin ulangi lagi ada apa-apa. Kalau yang ada yang hajat-hajatan apa? Mungkin ada ceramah dua kan? Saya ingin mengatakan ketika berdoa itu ibu-ibu, doa yang dipanjatkan itu bapak-bapak, doa sesuai dengan harapan kita. Bahasanya pakai bahasa kita boleh berdoa itu. Jangan Rabbana hablana, lain artinya itu hanya untuk keturunan. Sementara yang kau minta itu adalah duit. Harus jelas. Paham? Karena banyak kawan-kawan menganggap doa itu harus pakai bahasa Arab, bahasa ini. Tahu salah pakai bahasa meranjat baik lagi. Aku itu ya Allah, cuma kelihatannya dompet ya Allah, tapi dompetnya gayanya baik ya Allah. Aku kata-kata lagi duit sebenarnya ya Allah. Maka jangan mesra dengan Allah. Bahasa dewe. Apa yang menjadi hajat? Apa yang keinginan? Ya Allah, aku ini tua ya Allah, 60 tapi belum buat umroh ya Allah, haji pun tidak bisa umroh, tidak bisa haji umroh baik ya Allah. Kalau baca tahun ini dah ya Allah, tahun depan kalau tempat tua aku ini ya Allah. Apa? Sampaikan, uraikan begitu. Tak usah main Rabbana. Kenapa main kita tahu? Tidak tahu sambungan. Banyak yang tawaf itu nangis. Kau kira nangis oleh busuk. Ternyata harus sedih Pak Ustaz. Kenapa? Tak tahu sambungannya Rabbana. Ya, oke lah. Insya Allah ya. Paling tidak ini oleh pagi ini. Balik dari sini silakan yang belum berdoa. Kalau penting dua baik doa selama Ramadan ini. Apalagi mohon maaf ada hajat aku kepingin menikah ya Allah, kalau pada tahun depan ini lah ya. Sudahlah minta dengan Allah selama Ramadan itu baik doa kamu. Tapi jangan kuat-kuatnya aduh dalam malam. Banyak orang yang daftar lagi. Amin. Insya Allah yakin, harus yakin seyakin-yakinnya. Tapi harus yakin kan Rabbana ya dengar tak ya kira-kira ngomong apa. Kata malaikat dosa kasih ya Allah, memang hamba kau kurang-kurang deh. Biar kami minta dengan tetangganya baik ini. Bedot ke tetangga juga buntu. Minta dengan Allah. Makanya orang berdoa itu sampai gerakan tangannya untuk kelihatan kalau yakin. Ya Allah. Begitu dia. Wallahi anak sendiri. Pernah kawan saya, tidak tahu saya kalau di Masjid Nabawi itu aku berdoa dewa ya, jam 10 pagi kalau kedua. Ternyata kawan saya Ustaz Takwa itu diintik aku belakang, dia berumroh waktu itu dengan Pak Wali Kota kalau nggak salah rombongan. Dilihatnya aku diintik ini, sampai sekarang ada foto aku itu. Buyang kan, sedikit agak malu juga. Tapi saya bilang, tahu nggak semua yang aku minta saya bilang waktu duha di Nabawi itu sudah kabul. Benar, iya. Lah, tapi memang sampai begitu.
Fotonya bulan seluas Madinah itu ketemu di pojok-pojok masjid. Padahal kata orang yang sholat di situ kedewean. Tapi ini kenangan. Tambah yakin saya, apapun yang diminta itu kalau kita yakin dengan Allah, dengan sarana yang ala kadar kita ada, dikasih oleh Allah. Nah, permasalahan kita ini kan tidak yakin kadang-kadang. Tidak mungkin ya Allah berangkat dulu ya Allah kita ke hati ya Allah, tapi terserah kepada ya Allah kalau sudah ngomong terserah kamu kan oleh sudah berangkat udah tidak ada yang sulit ya. Oke, saya kira ini kesempatan bulan Ramadan ini ya, wallahi ini kesempatan. Kalau ada mall ada tulisan di situ diskon, pasti kamu berang-berang belum masuk ke dalam mall ini. Mau galak mau buya ya Bu ya, ini sekarang kesempatan. Paling tidak saya bilang tadi bonus berdoa. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Ini target-target yang diminta oleh Allah dari puasa ini. Semoga target itu kita capai. Amin ya. Rugi kita kalau nggak tercapai ya. Dosa tak diampuni kita minta malam-malam jam 2:30 habis doa berdoa. Pokoknya dosa macam-macam doanya apa yang menjadi hajat dan kebutuhan minta itu baik. Ya, tulis biar hebat yang tertulis. Aku tulis Fauzan itu jadwal ceramah saya di belakang itu doa-doa saya buat saya Allah. Bahkan saya bilang dengan istri dan anak-anak saya, aku udah minta duit kalau baca ada 20 miliar habis puasa. Cuma kadang-kadang aku pikir, tapi ya aku membangun dakwah, membangun pendidikan baik ya Allah. Tinggal dengan cara aku ya Allah, nanti tinggal kita tunggu cara Allah memberi. Aku berbentuk duit atau berbentuk yang lain. Karena kadang-kadang kita minta duit tapi dikasih oleh Allah yang lebih mahal daripada diduitkan itu. Coba bayangkan, anak membangun pesantren yang sekarang di Pramudi. Ya, memang kalau kuliah bisa lebih dari yang diminta dulu. Bayangkan, itu kalau saya membangun gedung seperti itu minimal 25 M itu. Padahal aku minta dulu dengan Allah cuma 3 M dulu, tahun lewat. Maka sekarang saya berani. Aku minta duit puluhan miliar. Ternyata orang yang ngasih saya tanah. Itu tanah 20 hektar itu kupikir kalau Allah gantikan begitu duit. Jadi cara Allah memberikan itu tidak persis kadang-kadang yang kita minta. Ada yang diganti, ada yang ditunda. Ada yang kita minta kadang-kadang duit, tak tahu salah duit kata Allah. Kau sehat Pak, penting kau sehat, itu lebih mahal daripada duit. Itu apa ada duit kau 100 juta? Kalau na'udzubillah harus diganti pulau apa itu pen itu, lebih mahal lah sehat daripada duit 100 juta. Begitulah cara Allah. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini, habis Ramadan atau pertengahan Ramadan atau di bulan Ramadan ini Allah memberikan keajaiban dengan antum-antum semuanya. Amin. Maka jangan lupa minta dengan Allah, berikan aku keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ya. Siapa tahu nanti melalui Lailatul Qadar antum dan kita semua yang diberikan oleh Allah insyaallah kemuliaan-kemuliaan itu. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pertanyaan sebelum itu, ada yang mau sampaikan? Cukup? Ya. Ada? Ada yang bertanya? Mungkin ada yang kaget, kenapa ada pertanyaan ini? Jangan aku terus yang ngomong maksudnya. Ada? Ada Bapak yang pejuang kemakmuran ini? Ada? Pak Ketua? Aman. Aman? Cukup, oke. Cukup itu bisa dua, karena memang belum pahamnya. Atau yang kedua, tak tahu apa yang ditanya. Akhirnya ada juga, Ustaz, siapa sih? Awan. Cak mana Ustaz ngatasi wong yang masih galak berjudi sama narkoba Ustaz? Atau ada amalan untuk buat dia berubah Ustaz? Iya, ini cara menghadapi orang berbuat maksiat. Ya, memang pertama yang harus dipahami hidayah itu dari Allah. Ya, mohon maaf ya. Hidayah itu dari Allah. Kadang-kadang kawan akrab dewe tak pacak, keluarga kita dewe tak pacak, kita kasih hidayah isyarat ataupun kita berikan arahan, ya dah, karena petunjuk itu dari Allah. Karena Nabi Muhammad mamangnya dewe tak pacak,
Ya, sekarang mana kalau orang itu biasa berjudi, biasa orang itu narkoba atau maksiat yang lain. Yang pertama jelas kita harus kasih ilmunya dulu. Ya. Uang lah tahu ini umpamanya tadi bukan kobra tadi tapi ular lah pokoknya. Lah tahu atau anggaplah kobra yang tadi banyak kebisaan itu. Lah tahu, udahlah kita ganti mainlah dengan harimau lah, kan? Harimau malam pula. Kalau harimau malam dengan harimau mau hujan itu bahasa nyebut. Lah tahu ini pasti merekam, masih dimain-mainkan. Kalau dia tahu ini menerkam, ini merusak, ya, ini berbahaya, pasti dijauhinya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ya berikanlah dia tentang faedahnya untuk menghindarnya. Jadi ilmunya dulu kita kasih. Saya ditanya orang, ngapa budak-budak malas Ustaz? Anak-anak kami malas ke masjid. Ya karena tidak tahu dia manfaat dekat dengan masjid. Ya. Ngapa orang malas beribadah? Dia nggak tahu manfaat ibadah. Apalagi umat kita sekarang dikiranya ibadah itu cuma sekedar dapat pahala. Ya dah. Dia nggak tahu dengan sholat itu dia jadi sehat, dengan sholat itu dia jadi berduit. Kan orang sekarang kan harus dikaitkannya dengan lokak tadi. Nggak tahu dia kalau dia dengan puasa jadi sehat, dengan puasa itu jadi berduit, dia akan bertakwa. Kalau dia bertakwa disayangi oleh Allah. Tahu salahnya disayangi oleh RT dan lurah pun. Yang penting disayangi oleh Allah. Nah kira-kira. Tahu salahnya disayangi oleh presiden, gubernur. Yang penting aku disayangi oleh Allah. Tapi ternyata ketika kita disayangi oleh Allah, yang lain pun menyayangi kita. Paham ya? Ini kadang-kadang tambah jauh dari Allah, rezekinya juga jauh. Cak sombong puluh kata aku. Padahal dia setan itu, iblis itu dikeluarkan dari surga karena sombong. Ini kita ini belum masuk surga sudah sombong. Kata aku lah. Sudahlah, jadi bagaimana cara-caranya? Kasih ilmunya dulu dengan mereka. Tahu dia manfaat dan mudarat. Ya enggak? Kalau sudah tahu ilmunya, kata orang, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu pasti membenci sesuatu yang dia tidak tahu. Contoh antum ini, di sini ada duit, anggap 1 juta. Aku kasih dengan kamu atau si Alun bisa mana? Yang kecil. Purkon. Ya. Ini ada duit 1 juta di sini. Saya simpan di sini atau di sini baik. Anggaplah di sini 1 juta tadi. Saya bilang sini. Karena tidak tahu aku nak ngasih duit, pasti lari tuh. Atau anak-anak yang lain yang belum kenal saya. Sini. Padahal di sini ada duit. Dia lari tuh. Tapi kalau yang sudah tahu acanya duit di dalam itu, langsung tiarap dan paham kira-kira maksudnya? Kalau orang tahu, Masya Allah, bagaimana dahsyatnya sholat berjamaah seperti ini subuh. Maka seperti itu, biarpun jauh dari Pelaju, dari Sungai Pinang sana, dari Temabang, datang ke sini. Oh Ustaz, tapi kata ini cuma makan pagi, bukan itu yang kamu cari. Karena pahala itu boleh jadi sekarang dikasih oleh Allah, ganti itu boleh besok. Paham ya? Tapi orang sekarang kan lemah dengan Islam instan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, orang sekarang kepengen yang langsung itu. Makan mie pun dia mana laku lagi mie yang mili kita baca lah. Mie langsung sangat instan. Padahal itu merusak. Sama, kepengen kaya langsung, akhirnya korupsi. Duit orang, duit dia. Akhirnya dia juga 2 hari langsung tidur di situlah penjara. Ada kawan aku yang sekarang itu. Bukan kawan aku yang kenalan lah itu. Malu aku kawan itu. Kepengen kaya langsung sekali langsung kena terasa iwai. Begitu ya kira-kira. Terima kasih. Pertanyaan ini penting. Tapi yang paling penting intinya adalah an-nasu a'da'u ma jahil. Maka doa Rasulullah ketika beliau dilempari waktu berjalan ke Taif cuma doanya, dan ketika beliau dalam perang pun dia berdoa dia. Ketika orang tak suka dengan dia, doanya cuma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah dengan kaumku ya Allah. Mereka mengusir saya, mereka memusuhi saya, mereka mengusir saya, harus menyakiti saya karena mereka tidak tahu. Ya kan? Kalau tahu tidak mungkin.
sama tadi. Kalau anda tahu di sini 1 juta merayap udah itu. Berenang di sini, berenang. Padahal masih di Bali kan berenang kan, di sini pun berenang dengan 1 juta, dikit. Tapi kalau yang tak tahu tadi, sini lari tebiri-biri dia. Itulah bedanya orang yang tahu dengan yang tak tahu. Jadi kalau antum juga bertemu dengan yang tak tahu, jangan perlu terlalu ini. Sudah maklumi baik. Antum di WA umpamanya ribut dengan orang yang tak tahu, jangan dilayani. Karena waktunya caranya tarkul jawab alal jahil jawab, meninggalkan jawaban dengan orang yang bodoh itulah jawaban. Jangan dijawab-jawab. Woi kau ini buya anak PKS ini apa dia? Kau dikasih apa? Kau usah kasih buat buya pagi-pagi udah perangkat itu. Sudah jangan dilayani. Kami itu begini, tak usah, biarkan baik. Itulah jawaban. Kalau kau layani orang buya, kau memang buya, berarti kau murid pertama dari buya itu. Nah, capek nih, ya sudah nih. Saya membangun pesantren baru membuat gerbang, kata Wong. Nah Ustaz ini, Ustaz buya. Nah apa, belum ada gedung lah sudah dibuat gerbang. Pesantren Abu Nawas. Tak tahu dia, karena otaknya lain dengan aku. Memang bukan dari pesantren, dia sama dia dengan aku. Nah, jangan baca, biasa baca. Kalau ada orang menghina, biarkan aja menghina. Karena dai itu harus siap dihina, dipuji dan dicaci. Biarkan anjing menggonggong, yang penting tidak menggigit. Kalau dia menggigit, gigit. Ya ibu-ibu ya, pasti besok ada juga komentar. Apaan ibu-ibu itu mendengarkan ceramah Ustadz Ma itu? Mereka duduk, Ustadznya duduk di kursi. Buyan galau ibu-ibu. Lah sekarang gak jelas lagi Bapak di masa sekarang ini, mana yang sehat, mana yang sakit, mana yang waras, mana yang aku kadang-kadang dia bilang orang gila kan. Oh siapa yang kuliah subuh kemarin di Masjid Thayyibah itu? Ustaz kasih buah lebih dari sejam. Gila Ustaz itu. Aku dulu pertama kali kaget juga kata-kata gilo itu. Ternyata maknanya itu di Palembang gilo itu 2, hebat dan buyan. Apa yang hebat itu? Masa sejam setengah kuliah semua itu gilo. Kadang-kadang Ustaznya gilo, mama muda itu mati mau gilo. Biasa baik ya, biasa baik. Artinya hidup ini kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicaci. Biasa baik ya. Makanya menjawab orang yang gilo itu jangan dijawab. Jangan dijawab itulah jawaban. Oh Ustaz ini begini ya. Oh Ustaz ya. Itulah jawaban. Karena kalau aku jawab orang yang gilo itu, berarti aku murid pertama dari yang gilo itu. Paham ya? Cukup ya, kita cukupkan sampai sini. Tapi kalau siapa ada yang mau duha nanti habis ini sambil pulang duha dulu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid waktu Ramadan ini, ya, kemudian dia zikir kepada Allah, datang matahari, dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia dapat pahala sama dengan pahala haji dan umroh. Ini sudah bisa, ini sudah suruh ini, atau mau duha mungkin sudah mulai bisa, silakan sholat dulu sebelum kita pulang. Berarti kita sekaligus dapat pahala subuh, dapat pahala majelis ilmu, dapat pula pahala umroh dan haji. Tinggal mampir nanti cari oleh-oleh di mana ada korma, ada korma dan zam-zam. Bapak-bapak bertemu dengan bininya, salaman, sujud papa, bapak dari umroh. Wah ini jelas hadis, sahih hadis. Jadi janganlah bapak-bapak bilang aku Ustaz tak nasib berangkat umroh. Ini umroh lain. Ya, sudah sholat subuh tadi diimami oleh beliau ini, kita sholat zikir. Ini zikir kita ini, bukan ucap-ucain mau dah aku ngomongin. Kadang-kadang kayak ada senyum, ada ketawa, biar kamu tak tidur, itu banyak maksudnya. Kalau kamu tidur tinggalkan, kamu tak tahu udah balik. Tujuannya kan itu, ada senyum, ada ketawa, ada humor itu kan supaya yang diceramai itu jangan tidur, jangan jengkel. Ada juga yang tak setuju kadang-kadang kalau serius bapak tidak pakai saat itu, akhirnya disumpah
doanya. Ya Allah, janganlah kita tangkap Ustaz itu. Apalagi namakan sahur kurung si baik. Kan tujuan cuma itu, ya. Kita sholat dan zikir dengan Allah, ada kepada Allah, bukan kepada partai kamu ini. Ya. Insya Allah mudah-mudahan silakan aja. Kalau mau Tuhan nanti dulu atau suruh paling tidak 2 rakaat, silakan kita semua. Insya Allah mudah-mudahan pahala itu dikasih oleh Allah. Kita kebaikan itu dikasih oleh Allah. Amin. Kita cukupkan sampai sini saja. Kalau nanti saya misi, kita kata lagi di tempat lain. Habis di sini kan baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ramadan ini insya Allah seperti yang kita kaji tadi, membawa insya Allah keberkahan bagi kita, atau bahasanya kita bisa mengambil keberkahan itu sehingga insya Allah Ramadan ini bermanfaat. Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sana kullaha Ramadan. Kata Rasulullah, seandainya umat engkau tentang kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, mereka akan berdoa